Katabolisme asam amino. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Materi singkat. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin: asetil-CoA, aso-asetil-CoA, pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan oksaloasetat. Tergantung pada kebutuhan metabolisme hewan saat ini, molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa untuk menghasilkan energi. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA Atau asetoasetil-CoA disebut ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antar siklus asam sitrat, kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Sebagian besar asam amino bersifat glukogenik. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, transaminasi dan deaminasi oksidatif. Transaminasi yaitu proses pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa lain sehingga terbentuk asam amino lagi yang berbeda dari asam amino yang pertama. Sedangkan deaminasi yaitu proses pemisahan gugus amino dari asam amino untuk disintesis menjadi urea, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Prosedur proyek. 1. Cari dan pahami materi katabolisme asam amino. 2. Cari dan amati bahan pendukung materi. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Setelah kita mendengar materi singkat sebelumnya, lalu bagaimana sih katabolisme asam amino tersebut? Makanan yang memiliki kandungan protein seperti ayam dan tempe kemudian akan dikatabolisme atau mengalami penguraian menjadi asam amino. Seperti yang kita ketahui, asam amino terdiri dari 20 asam amino. Dalam proses katabolismenya, asam amino ini akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Mari kita simak. Asam alfa amino dapat dikelompokkan ke dalam kelas menurut produk akhirnya, yaitu asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, dan beberapa zat antara siklus asam sitrat. Degradasi 20 asam alfa amino yang ditemukan dalam protein gugus alfa amino dihilangkan pada awal jalur katabolik. Kerangka karbon diubah menjadi zat antara metabolisme umum. Tanda bintang menandai asam amino dengan lebih dari satu jalur degradatif. Asam amino dapat diklasifikasikan sebagai ketogenik dan glukogenik tergantung pada jalur katabolik yang digunakan. Seperti yang terlihat pada gambar, katabolisme asam alfa amino melalui jalur asetil-CoA. Secara keseluruhan, 10 asam alfa amino di katabolisme menghasilkan asetil-CoA. Gugus ini dibagi lebih lanjut menurut apakah pirufat merupakan zat antara dalam pembentukan asetil-CoA. Asam amino yang degradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Alanin mengalami reaksi transaminasi reversibel yang melibatkan alanin dan pirufat memasuki siklus glukosa alanin. Reaksi transaminasi ini mengubah alanin menjadi pirufat. Serin diubah menjadi pirufat oleh enzim serin dehidratase yang membutuhkan piridoksal fosfat. Serin diubah menjadi pirufat dengan cara pelepasan NH4+ oleh serin dehidratase. Glisin dapat diubah menjadi serin oleh serin hidroksimetiltransferase, kemudian serin diubah menjadi pirufat. Kebanyakan molekul glisin didegradasi oleh enzim pembelahan glisin menjadi karbon dioksida, NH4+, dan N5N10 metilen tetrahidrofolat. Kemudian jalur utama katabolisme sistein adalah jalur 3 reaksi di mana sistein sulfinat antara teroksidasi mengalami transaminasi dan kemudian desulfurasi untuk menghasilkan pirufat dan bisulfit. Treonin
Dalam jalur degradatif utama, treonin dioksidasi oleh treonin dehidrogenase untuk membentuk alfa-amino beta ketobutirat. Molekul yang terakhir di metabolisme lebih lanjut untuk membentuk piruvat, atau dapat dipecah oleh alfa-amino beta ketobutirat liase untuk membentuk asetil-CoA dan glisin. Atau treonin dapat didegradasi menjadi alfa-ketobutirat oleh treonin dehidratase dan selanjutnya menjadi propionil-CoA. Propionil-CoA kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Jika tadi merupakan katabolisme asam amino yang diubah menjadi asetil-CoA yang melibatkan piruvat, sekarang 5 asam amino yang diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur yang tidak melibatkan piruvat. Lisin. Lisin diubah menjadi alfa-ketoadipat dalam serangkaian reaksi yang mencakup 2 oksidasi, yaitu penghilangan gugus amino rantai samping dan transaminasi. Asetoasetil-CoA diproduksi dalam jalur reaksi yang mencakup beberapa oksidasi, dekarboksilasi, dan hidrasi. Asetoasetil-CoA dapat diubah menjadi asetil-CoA dalam reaksi yang merupakan kebalikan dari langkah pembentukan badan keton. Triptopan. Triptopan diubah menjadi alfa-ketoadipat dalam 8 reaksi yang juga menghasilkan format dan alanin. Alanin yang diproduksi di jalur ini diubah menjadi asetil-CoA melalui piruvat. Asetil-CoA disintesis dari alfa-ketoadipat seperti yang dijelaskan untuk lisin. Selanjutnya tirosin. Katabolisme tirosin dimulai dengan transaminasi dan dehidroksilasi. Homogentisat disintesis dalam reaksi terakhir, dikatalisis oleh enzim parahidroksipenilpiruvat dioksegenase yang membutuhkan askorbat. Homogentisat diubah menjadi maleila asetoasetat oleh homogentisat oksidase. Asetoasetat dan fumarat kemudian dihasilkan dalam reaksi isomerasi dan hidrasi. Fenilalanin. Fenilalanin dihidroksilasi untuk membentuk tirosin oleh fenilalanin 4 monooksigenase dalam reaksi yang membutuhkan oksigen dan tetrahidrobiopterin. Tirosin terdegradasi menjadi asetoasetat dan fumarat. Reaksi yang dikatalisis oleh fenilalanin 4 monooksigenase bersifat irreversibel. Elektron yang diperlukan untuk hidroksilasi fenilalanin dibawa ke oksigen dari NADPH oleh tetrahidrobiopterin. Tetrahidrobiopterin berasal dari GTP, merupakan kofaktor penting dalam hidroksilasi fenilalanin untuk membentuk tirosin dan dalam biosintesis beberapa neurotransmitter serta melatonin dan oksida nitrat. Tetrahidrobiopterin diregenerasi dari hidrobiopterin melalui reduksi dengan NADPH. Leusin. Leusin, salah satu asam amino rantai cabang, diubah menjadi HMG-CoA dalam serangkaian reaksi yang mencakup transaminasi, 2 oksidasi, karboksilasi, dan hidrasi. HMG-CoA kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan asetoasetat oleh HMG-CoA liase. Selanjutnya degradasi asam amino melalui alfa-ketoglutarat yang melibatkan 5 asam amino. Glutamat dan glutamin. Glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4+ oleh glutaminase. Asam amino glutamat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh glutamat dehidrogenase atau dengan transaminasi. Arginin. Arginin dipecah oleh arginase untuk membentuk ornitin dan urea. Dalam reaksi transaminasi berikutnya, ornitin diubah menjadi glutamat gamma semialdehida. Glutamat kemudian diproduksi sebagai glutamat gamma semialdehida, terhidrasi dan teroksidasi. Alfa-ketoglutarat diproduksi melalui reaksi transaminasi atau deaminasi oksidatif. Prolin. Katabolisme prolin ini dimulai dengan reaksi oksidasi. Molekul terakhir diubah menjadi glutamat gamma semialdehida melalui reaksi hidrasi. Glutamat kemudian dibentuk oleh reaksi oksidasi lain. Histidin. Histidin diubah menjadi glutamat dalam 4 reaksi, yaitu deaminasi non-oksidatif, 2 hidrasi, dan pelepasan gugus formamino oleh tetrahidrofolat. Kemudian, katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA. Metionin. Metionin pertama diubah menjadi homosistein yang pada gilirannya menghasilkan sistein dan alfa-ketobutirat. Alfa-ketobutirat didekarboksilasi untuk menghasilkan propionil-CoA.
Homosistein dimetabolisme untuk menghasilkan alfa-ketobutirat, sistein, dan NH4+. Alfa-ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil-CoA oleh asam alfa-ketodehidrogenase. Isoleusin dan valin. Terjadi 4 reaksi pada 2 asam amino ini yang dikatalisis oleh 4 enzim yang sama. Beberapa reaksi di kedua jalur mirip dengan reaksi beta oksidasi yang menghasilkan NADH dan FADH2. Produk dari jalur isoleusin adalah asetil-CoA dan propionil-CoA yang kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Oleh karena itu, isoleusin adalah asam amino ketogenik dan glukogenik. Jalur degradatif valin serupa tetapi hanya menghasilkan suksinil-CoA. Oleh karena itu, valin adalah asam amino glukogenik. Katabolisme asam amino yang terakhir yaitu melalui jalur oksaloasetat, di mana asam amino aspartat maupun asparagin didegradasi membentuk oksaloasetat. Aspartat diubah menjadi oksaloasetat dengan reaksi transaminasi tunggal. Asparagin awalnya dihidrolisis untuk menghasilkan aspartat dan oleh asparaginase. Dengan demikian, degradasi semua asam amino akhirnya ada 7 asam amino dipecah menjadi asetil-CoA, 5 asam amino diubah menjadi alfa-ketoglutarat, 4 menjadi suksinil-CoA, 2 menjadi fumarat, dan 2 menjadi oksaloasetat. Selanjutnya ada 6 asam amino diubah menjadi piruvat yang dapat diubah menjadi asetil-CoA atau oksaloasetat seperti terlihat pada gambar. Pada gambar tersebut, untuk warna pink itu melambangkan asam amino yang termasuk glukogenik, sedangkan yang warna biru itu merupakan asam amino yang termasuk ketogenik. Apabila katabolisme asam amino ini kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti pada gambar, yaitu pada asam amino kelompok 1 akan diubah menjadi piruvat, selanjutnya piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA memasuki siklus asam sitrat. Adapun energi yang dihasilkan yaitu sebesar 12,5 ATP. Kemudian asam amino kelompok kedua akan diubah menjadi asetoasetil-CoA, kemudian didegradasi menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus asam sitrat. Adapun jumlah energi yang dihasilkan sebesar 10 ATP. Pada asam amino kelompok ketiga akan diubah menjadi glutamat, kemudian glutamat diubah menjadi alfa-ketoglutarat dan memasuki siklus asam sitrat. Adapun energi yang dihasilkan sebesar 12,5 ATP. Lalu pada asam amino kelompok keempat akan diubah menjadi suksinil-CoA. Kemudian suksinil-CoA ini akan memasuki siklus asam sitrat sehingga jumlah energi yang dihasilkan sebesar 10 ATP. Selanjutnya, pada asam amino kelompok kelima akan diubah menjadi asetil-CoA, dan asetil-CoA akan memasuki siklus asam sitrat. Adapun jumlah ATP yang dihasilkan sebesar 10 ATP. Pada asam amino kelompok keenam yaitu asparagin dan aspartat akan diubah menjadi oksaloasetat, kemudian memasuki siklus asam sitrat. Adapun jumlah energi yang dihasilkan sebesar 10 ATP. Terakhir, pada asam amino kelompok ketujuh akan diubah menjadi fumarat, kemudian akan memasuki siklus asam sitrat. Adapun jumlah energi yang dihasilkan sebesar 10 ATP. Berikut ini merupakan total ATP yang didapatkan pada katabolisme asam amino. Perbandingan energi yang dihasilkan pada katabolisme asam amino, katabolisme asam palmitat, dan katabolisme glukosa.